speak apa? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah inayah khususnya kesehatan ya, sehingga pada pagi hari ini meskipun tidak bertemu secara langsung ya, masih menggunakan daring ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehat, kesempatan, sehingga kita bisa bertemu secara daring ya di acara pada pagi hari ini, yaitu mengenai refreshing atau penjelasan mengenai nanti pelaksanaan uji kompetensi. Kebetulan ini adalah klaster untuk junior programmer ya. Baik, di sini nanti tidak lama ya untuk memberikan penjelasan. Nanti mungkin silahkan nanti kalau di akhir nanti ada yang mau ditanyakan boleh. Tapi ini saya memberikan dulu materi atau penjelasan ya mengenai nanti bagaimana pelaksanaan dari uji kompetensi yang akan dilaksanakan di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Bentar. Baik, perlu diketahui dari saudara-saudara sekalian bahwa uji kompetensi nanti yang akan dilaksanakan di Universitas Duta Bangsa Surakarta itu sebenarnya pelaksanaan adalah LSP Telematika atau Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika. Nah, Universitas Duta Bangsa Surakarta yang di Fakultas Ilmu Komputer ini sebagai tempat uji kompetensinya atau TUK-nya. Ya. Jadi sebenarnya pelaksanaan adalah LSP Telematika, hanya di UDB atau Universitas Duta Bangsa sebagai tempat uji kompetensinya. Ya, sebenarnya yang melaksanakan uji kompetensi itu tidak hanya dari mahasiswa, boleh orang luar itu mau mendapatkan sertifikasi profesi mengenai apakah junior programmer atau junior web programmer atau yang lainnya itu bisa ya. Misalkan Anda punya teman di luar itu mau mendapatkan sertifikat profesi ya di bidang sesuai yang bidangnya masing-masing tadi, itu bisa melaksanakan ujian di TUK-nya di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, kebetulan kan ini banyak mahasiswa yang nanti akan lulus gitu kan ya. Nanti dibekali dengan sertifikat profesi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang junior programmer, ada yang junior web programmer, ada yang junior technical support, ada yang digital artist ya. Itu sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan ya. Jadi kemudian nanti sertifikat itu yang mengeluarkan juga bukan UDB, juga bukan LSP Telematika, tetapi sertifikat itu yang mengeluarkan adalah BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, itu bisa dilihat contoh bentuk sertifikatnya, di situ ada gambar garudanya di situ ya. Ini jadi LSP hanya sebagai pelaksana, tetapi yang berhak mengeluarkan sertifikat itu adalah BNSP. Jadi nanti sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BNSP. Ini ya, jadi perlu dipahami. Jadi bukan UDB yang mengeluarkan sertifikat. UDB atau Universitas Duta Bangsa ini hanya sebagai TUK, tempat uji kompetensinya saja. Nah, nanti tetap UDB akan laporan ke LSP Telematika, ya. Nanti LSP Telematika akan laporan ke BNSP. Nah, baru BNSP akan mengeluarkan sertifikat profesi ya, begitu. Dan nanti setelah keluar nanti akan disampaikan sertifikat itu akan disampaikan ke LSP Telematika, baru LSP Telematika akan menyampaikan ke TUK, tempat uji kompetensi. Begitu alurnya kira-kira ya. Jadi mohon dipahami. Jadi bahwa setimik UDB ya, itu hanya sebagai tempat uji kompetensi. Nanti tetap tanggung jawabnya ke LSP Telematika, LSP Telematika ke BNSP. Nanti yang berhak mengeluarkan adalah BNSP. Nah, kalau yang dulu-dulu ujiannya adalah pertama kali itu ujiannya adalah di kampus ya, atau di TUK, tempat uji kompetensinya datang langsung
secara langsung ya melaksanakan uji kompetensi, tetapi karena sekarang ini posisinya baru pandemi ya, tidak diperbolehkan untuk berkumpul-kumpul lebih dari 10 orang begitu kan, maka untuk kali ini akan diadakan uji kompetensinya akan dilakukan secara daring atau online. Nah, ini untuk junior programmer kira-kira nanti materi yang akan diujikan itu ada 10 unit kompetensi ya. Ada 10 unit kompetensi. Dari 10 unit kompetensi ini saya yakin di perkuliahan semua sudah pernah mendapatkan ya. Nek sing gak teke dhisik pas kuliah, nek sing kuliah dhisik ora tau mlebu ya mbuh ya. Nah, kadang pada waktu kuliah masuk ya kadang ra iso ya, padha nek ora tau mlebu. Nah, itu ada 10 unit itu. Itu orang ngece iki kenyataan ngono lho. Sing mlebune srekepe rong karone iso, jane sing ra tau mlebu ngono ya teh. Nah, Yuli. iya wis rasa komen, wis ngerti ya, rasa Febri, komen. Febri. Ya. Yuli. Nah, itu ya. Febri. Tadi ada 10. Sudah rasa komen ya. Wis. Itu jadi ada 10 itu. Yang pertama menggunakan struktur data. Jadi kalau dulu pernah di semester 1 itu pernah belajar algoritma dan struktur data, itu masih bisa itu ya. Flowchart ya. Kemudian penggunaan bagaimana tipe data, variabel, konstanta dan lain sebagainya itu tolong itu nanti diulang lagi, dibuka lagi catatannya semester 1. Nek isih enek catatane. Ya. Nek isih enek apa dhisik malah ora tau mlebu jadi kan di catatan. Buka lagi ya mata tentang algoritma dan struktur data. Nah, nanti di situ juga ada perintah-perintah untuk eksekusi jadi dengan menggunakan bahasa Pascal dengan menggunakan bahasa Delphi ya. Itu silakan nanti dibuka lagi. Ya, yang kedua itu menerapkan perintah. Kalau sudah tahu struktur datanya terus perintahnya bagaimana penggunaan variabel konstanta gitu. Kemudian yang ketiga menerapkan metode dan praktik penggunaan kembali atau subrutin. Ya, subrutin itu tahu saya. Ya, yang pernah belajar algoritma dan struktur data pasti tahu. Atau bahasa pemrograman pasti ngerti itu. Subrutin itu apa? Ya kan? Ya ada prosedur dan function biasanya ya. Nah itu tolong dibuka lagi. Bagaimana penggunaan prosedur atau subrutin yang ada di Pascal, bagaimana subrutin yang ada di Delphi, bagaimana subrutin yang ada di Java, bagaimana itu dibuka lagi. Ya, catatannya. Kemudian implementasi pemrograman terstruktur ya. Nanti dilihat lagi contoh bahasa pemrograman yang terstruktur itu seperti apa saja. Terus bagaimana implementasinya. Nanti dibuka lagi. Ya, kemudian menggunakan library dan seterusnya. Kemudian menggunakan SQL ya. Ya, kalau sudah pernah belajar basis data pasti tahu itu SQL. Bagaimana perintah DDL, DML itu harus ngerti ya. Nanti dibuka lagi. Data definition language, data manipulation language ya itu dibuka lagi. Bagaimana perintah untuk menampilkan data, perintah SQL-nya untuk menampilkan data, untuk menyimpan data, untuk mengupdate data dan seterusnya ya. Perintah membuat tabel, perintah menghapus tabel ya, perintah membuat database dan seterusnya. Perintah-perintah SQL itu tolong nanti dibuka kembali ya. Menerapkan akses basis data ya. Kemudian mengimplementasikan algoritma ke dalam pemrograman. Kalau ada flowchart seperti ini bagaimana implementasinya ke dalam coding program. Jadi nanti dibuka lagi. Ini semua sudah pernah Anda pelajari ya. Sudah pernah ya melakukan debug ya dan melaksanakan pengujian unit. Ini 10 ini kalau Anda pernah belajar struktur data, bahasa pemrograman pasti akan dan basis data ya pasti sudah bisa mengenal semua ini ya 10 unit ini. Tolong nanti silahkan dibuka sendiri materinya ya, catatan dulu algoritmanya dibuka, catatan bahasa pemrogramannya dibuka, catatan basis datanya dibuka ya dengan menggunakan SQL, perintah-perintah SQL dibuka. Kemudian bentuk ujiannya nanti ada 3 ya. Kalau biasanya datang di TUK atau di Duta Bangsa, datang langsung itu teori tertulis seperti itu ya. Ada soal teori nanti dikerjakan ya, pilihan ganda dikerjakan di lembar jawab. Waktunya 100 menit ya. Setelah itu dilanjutkan dengan wawancara atau observasi. Wawancara itu ya ditanya langsung oleh asesor. Ditanya mengenai apa, misalkan ada satu coding program seperti ini, tolong dijelaskan coding ini.
Itu kalau tidak pandemi, kalau offline ya datang langsung. Kemudian setelah itu praktek ya. Praktek itu berarti diberikan soal soal studi kasus, nanti dikerjakan dengan menggunakan bahasa pemrograman, dipraktekkan. Waktunya kalau wawancara tadi waktunya sekitar 20 menit. Kalau praktek waktunya sekitar 3 jam, 180 menit. Itu untuk mengerjakan. Itu kalau offline. Nah, karena posisi saat ini tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung atau secara offline, maka nanti bentuk ujiannya tetap ada 3 ini. Tetap harus ada teori atau tertulis, observasi, wawancara, dan praktek. Hanya nanti bagaimana teknisnya. Ya, yang pertama adalah ujian teori atau tertulis. Nah, besok hari Selasa ya, kalau tidak salah hari Selasa jadwal saya itu dimulai dari jam 9 sampai jam 10.40. Waktunya 100 menit. Ujiannya online nanti melalui Google Classroom. Ya, nanti akan saya invite ya, email-email yang sudah didaftarkan kemarin akan saya invite di Google Classroom, sehingga nanti silakan sering buka email ya. Nanti kalau ada invite Google Classroom silahkan di join ya lewat Google Classroom itu. Nah, nanti waktu mengerjakan jam 9 sampai jam 10.40, 100 menit. Kalau telat ya nanti tidak akan bisa tersimpan. Sudah tak ditutup sampai 10.40. Jadi harus tepat waktu masuk jam 9. Sebelum jam 9 sudah siap. Nanti jam 9 mulai mengerjakan sampai jam 10.40 mengerjakan. Soalnya pilihan ganda ada 100 soal, waktunya 100 menit. Ya, itu mohon maaf tidak harus menggunakan email UDP ya, karena kemarin sempat email non UDP itu tidak bisa buka, tapi ternyata sudah bisa sekarang ya. Jadi email Gmail biasa itu sudah bisa untuk bisa bergabung di Google Classroom yang nanti akan kami gunakan. Jadi tidak apa-apa, jadi yang pakai email Gmail biasa itu tidak masalah. Ya. Jadi nanti soal ujian teori tertulisnya 100 soal ya, pilihan ganda. Nah, itu tadi materinya ya seperti yang tadi ada 10 unit kompetensi tadi. Berarti kalau ada 10 unit kompetensi ya berarti satu unit kompetensi ada 10 soal. Di 10 soal 10 soal. Struktur penggunaan struktur data 10 soal. Terus tadi penggunaan SQL menggunakan SQL 10 soal dan seterusnya sampai 10 unit kan. Berarti totalnya 100, waktunya 100 menit. Itu tolong diperhatikan waktunya hanya 100 menit. Kalau nanti melebihi dari jam itu maka Anda tidak bisa submit. Yang kedua observasi ya, observasi 20 menit. Kalau biasanya kan kita ketemu langsung, ditanya langsung. Nah, karena ini online ya nanti observasinya online. Kita berikan soal interview ya, pertanyaan interview, silakan nanti dijawab karena namanya interview ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pendapat Anda itu pengetahuan Anda. Misalkan ada ini tolong jelaskan ini itu kan Anda menjelaskan sendiri sesuai dengan logika yang Anda tahu gitu kan misalkan. Waktunya 20 menit. Gampang kan interview kan sesuai dengan ini pengetahuan kita ya, langsung dijawab saja. 20 menit untuk 2 soal. Jadi nanti selesai jam 10.40 sampai jam 11. Itu untuk observasi atau wawancara. Sama nanti di Google Classroom juga ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah praktek. Praktek ini waktunya adalah 3 jam, yaitu 180 menit, dimulai dari jam 11 sampai jam 14.00 ya. Nanti kalau misalkan mau kamar mandi, tidak usah izin, wong orang ngerti ya. Kamar mandi, mau sholat ya sholat dulu ya. Itu tidak usah izin, Pak, izin sholat tidak usah, wong online kok mau isi sholat ada izin, sholat aja. Nanti kan waktunya masih panjang, 3 jam kan, 180 menit. Nah, itu tadi soal akan diberikan melalui Google Classroom juga. Kemudian jenis soalnya adalah praktek programming ya. Ada 2 soal studi kasus dan dikerjakan dalam waktu 180 menit. Nanti bisa Anda mengerjakan memilih bahasa pemrogramannya, silakan pilih yang Anda bisa yang mana. Apakah Visual Studio boleh, Delphi boleh, pakai Java silahkan, pakai C Pak silahkan, atau pakai yang lain bahasa pemrogram yang Anda tahu bisa. Tidak mau silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan bahasa pemrograman yang Anda bisa.
Tapi kasusnya sama ya, kasus yang kita berikan dikerjakan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang Anda pilih. Setelah itu nanti file apa namanya pekerjaannya dikirimkan melalui Google Classroom. Jadi nanti yang dikirimkan file projectnya sama mohon screenshot dari atau coding programnya di screenshot ditaruh di Word gitu kan ya. Jadi biar nanti kita memudahkan untuk melihat screenshot coding program dan hasil pada itu sudah diselesaikan di run gitu ya, dijalankan di screenshot dan coding programnya juga di screenshot ditaruh di Word. Selain projectnya dikirimkan melalui Google Classroom. Itu jadi 2 soal dikerjakan dengan bahasa pemrograman yang bebas Anda pilih mau mengerjakan yang menggunakan yang apa. Kemudian kelulusan ya, setelah ujian tadi kan ada ujian teori, ujian observasi, ujian praktek. Nah, syarat lulusnya bagaimana? Anda dinyatakan lulus jika ya, itu ada tiga ujian ya, ujian teori. Ujian teori itu dinyatakan lulus kalau nilainya di atas 70. Jadi di persyaratan dari BNSP itu dinyatakan kompetensi itu kalau nilai itu di atas 70. Jadi nanti mohon kalau yang nilainya kurang dari 70 ya belum lulus berarti ya. Nilai teori ya, yang 100 soal tadi harus nilainya 70. Nilai observasi juga harus 70, di atas 70. Nilai praktek juga harus di atas 70. Ini untuk syarat untuk lulus, ya, lulus ujian kompetensinya. Terus bagaimana Pak kalau nilainya kurang dari 70, kurang dari atau 70 ke bawah. 70 itu belum lulus. Ya harus di atas 70. 71 itu lulus. Kalau 70 belum, ya. Jadi harus di atasnya harus di atas 70. Terus kalau bagaimana kalau nilainya 70 ke bawah, Pak? Ya, diberi kesempatan untuk remedi. Misalkan yang nilainya di bawah 70 itu hanya nilai teori. Ya teorinya saja yang remedi, yang observasi dan praktek tidak perlu remedi. Yang diulang hanya nilai apa? Nilai teorinya saja. Kalau yang nilainya di bawah 70, yang observasi Pak, ya yang observasinya saja yang diulang, yang diremedi. Kalau yang praktek ya prakteknya yang dibagi. Tapi biasanya kita wong-wong yang mahasiswa ini kita iso kabeh. Ku nilainya 100 kabeh kita ya. Kita Jadi tolonglah nanti kalau jadi tolonglah nanti kalau belajar pasti bisa. Teorinya mudah kok, tertulisnya mudah. Tadi struktur data wis tahu, basis data wis tahu. Bisa soalnya gampang-gampang mudah. Jadi 100 soal itu ya dijawab kabeh, 100 kabeh betul gitu. Observasi pertanyaan gampang, bisa jawab. Praktek pun juga dipasrahkan, cerahkan. Anda mau menggunakan bahasa pemrograman apa silahkan. Sing iso gitu kan. Lah nek ra iso kabeh ya wis ra iso kabeh, bar wae nek ra iso kabeh. Wis suruh milih salah satu loh pakai apa. Silahkan Anda bisa. Kok malah ra iso kabeh, nek ra iso ya wis bar wae ra ujian gitu kan ra iso kabeh. Ya. Jadi tolong Insya nanti Allah. ya harus itu harus di atas 70 nilainya kalau ingin lulus. Kalau tidak diberi kesempatan sekali untuk remedi. Ya, misalkan yang teorinya yang tidak lulus ya diberi kesempatan remedi untuk ujian teori agar nilainya bisa mencapai di atas 70. Kalau yang observasi ya diberi kesempatan sekali untuk remedi observasi. Kalau sekali yang praktek juga diberi kesempatan sekali untuk remedi agar nilainya lebih baik di atas 70. Lah kalau sudah diberi kesempatan sekali kok ya tetap nilainya jelek. Ya wes, berarti ya ora lulus Pak. Kuwi wae ora lulus lek. Ujian sok ngarep ujian meneh wae, bayar meneh ujian meneh ngono wae nek ora lulus ya. Tapi saya yakin lulus ya. Sekali tanpa Oke, remedi siap. bisa lulus gitu kan. Itu kemudian ya sekarang kalau lulus nanti akan diberikan sertifikat ya. Sertifikat nanti berlaku 2 tahun ya. Sejak dikeluarkan sertifikat. Jadi kalau Anda ujiannya bulan ini belum tentu sertifikat turun bulan ini ya. Karena sertifikat kan harus berjenjang kan, nanti kan UDP harus melaporkan dulu ke LSP Telematika, setelah itu LSP Telematika baru membuat laporan ke BNSP ya. Setelah itu BNSP akan melakukan evaluasi, kemudian setelah oke baru dikeluarkan sertifikat, sertifikat baru akan dikirim ke LSP Telematika, kemudian baru LSP Telematika mengirimkan UDP. Jadi prosesnya ya tidak mungkin ada ujian bulan ini, ya, akhir bulan ini nanti terus bulan depan sudah muncul sertifikat belum, ya. Jadi harus menunggu.
Gitu. Nanti sertifikat berlaku sejak dikeluarkan sertifikat itu, bukan sejak ujian ya. Sejak dikeluarkan sertifikat itu yang ditandatangani oleh BNSP. Misalkan BNSP menandatangani 31 Agustus, ya berlaku sejak 31 Agustus 2020 sampai 2 tahun ke depan. Begitu untuk berlakunya apa namanya sertifikat itu. Ya terus gue Pak sertifikatnya, ya terserah mbok gue apa. Jenenge sertifikat kompetensi ya tinggi apa? Meyakinkan lu ini loh, aku itu kompetensi di bidang apa? Programmer ngono lho maksud. Nek ngelamar kerja kan ben pede. Ora ada ijazah tok ya toh. Enak ijazah dilengkapi dengan disertakan dengan sertifikat kompetensi apa? Programmer, Pak, junior programmer ya. Berarti kan meyakinkan, oh ya bener ini gitu. Iso program tenar wis uji kompetensi gitu kan ya. Itu jadi nanti setelah 2 tahun kalau mau memperpanjang sertifikat lagi ya ujian lagi ya. Syukur-syukur naik ya, tidak junior ke programmer, kemudian nanti setelah programmer naik ke senior programmer gitu loh. Nah, tapi unitnya lebih banyak. Yang programmer loh unit ada 18 unit. Nanti kalau senior programmer ada 30 unit. Berarti kan maksudnya unit kompetensi yang harus dikuasai itu lebih banyak gitu loh kalau tingkatannya lebih atas. Itu untuk sertifikat. Ya, baik. Kemudian silahkan nanti untuk itu kira-kira ya yang bisa kita sampaikan. Silahkan nanti untuk absen ya di link ini apa namanya, dan silahkan bergabung di grup WA biar nanti kita bisa pantau ini apa namanya. Saya share di sini ya nanti apa di chat ya, saya share di chat ya apa namanya link untuk absennya ya. 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 Jadi biar nanti kalau bergabung di apa grup biar kita memudahkan untuk memantau ya siapa yang apa butuh informasi untuk atau Kunci pada ujian. jawaban. Nah, ya kunci jawabannya dijawab sendiri. Nah, itu yang absen silahkan itu di apa namanya di absen dulu ya biar kita tahu nanti siapa yang tidak hadir ya. Terus ini grup sekarang, Pak. ya sekarang mulai sekarang sambil silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dibuka pertanyaan. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sinyal Mbak Yuni, sinyalnya siapa yang hilang? Absensi. Sinyal saya hilang, Pak. Oh, ya enggak apa-apa, yang penting Buat hatimu kelas ra hilang. online, Pak. Ya, yang penting hatimu ra hilang ra apa-apa. Waduh, Ya. asik. Nek mung sinyale ra apa-apa ya. Sesuk tuh kok sesuk pasang wifi sinyale ora iso komplit meneh. Tapi nek hatimu hilang kan rekoso. Yang penting hatimu ra hilang. Bulanannya bayar, Pak. Oh, so sweet. Ya silahkan ada yang mau bertanya. Boleh dikasih contoh untuk soal-soal pemrogramannya. Soal pemrograman. Soal maksudnya soal apa? Soal prakteknya itu ya kasus, soal studi kasus. Ya, gimana? Pak, kalau nanti seumpamanya ada remedi lagi, terus kalau yang remedinya gagal lagi gimana, Pak? Ya jangan gagal, Mbak. Harus lulus. Mosok cita-cita kok gagal. Ya, harus lulus. Jangan gagal. Ya, lulus. Jangan ngomong gagal. Lulus. Jadi nanggon pikiran ini lulus. Mosok nanggon pikiran ini gagal. Karena di dalam pikiran ini gagal, aku gagal. Lulus ya. Harus lulus. Ada yang lain? Ya, pakai bahasa C boleh. Tadi kan sudah disebutkan nanti boleh pakai Java, boleh pakai C, boleh pakai Delphi, boleh pakai Visual Studio, boleh. Silahkan pilih sendiri. Orane sing mudeng kuwi mau aku. Ya nek mudeng kabeh wis mengundurkan diri wae kono.
Mas Mukidi. Suruh milih loh. Kelompok Mas, kerja kelompok nih anu. Ya. Pak, soalnya jangan sulit-sulit. Oh, soalnya tidak sulit. Tidak sesulit untuk menaklukkan hatimu, Mbak Bella. Jawabannya yang sulit. Soalnya itu tidak sulit. Ya. Ya, tidak sesulit untuk menaklukkan hatinya Mbak Bella soalnya. Apalagi ya silakan, boleh tanya sih, boleh. Lulus. Amin, semoga. Ya. Ya silakan yang lain ada tanya lagi. Propek tangi turu, Pak. Iya. Yuk, ada lagi? Silakan absen dan gabung di grup. Biar nanti kalau ada informasi ini saya sampaikan di grup. Ya. Emailnya masih ingat ya email untuk daftar UJK kemarin? Masih Halo. ingat. Ya, nanti kan kita akan berikan kita akan invite ke Google Classroom di email yang Anda daftar yang buat daftar pendaftaran kemarin ya, pendaftaran UJK kemarin. Oke. Oke, siap. Terus ada lagi? Silahkan. Bentar, Pak, baru mau gabung WA dulu nih, Pak. Ya, terus. Pak, itu ada yang nanya. Punya soal tahun lalu nggak Pak buat belajar nanti Pak? Contoh soalnya. Iya. Ya nanti digabung di grup dulu, nanti saya share di grup. Ya. Gabung dulu di grup, nanti saya berikan contoh di grup ya. Sekalian jawabannya ya, Pak. Jangan pertanyaannya aja. Oh ya, jawaban apanya? Jawaban itu yang soal Oh kemarin. ya. Jawaban dari doa-doa saya Pak. Oh iya, sudah terjawab toh Mbak? Ini di depanmu ini loh, ini sudah di depanmu ini loh. Nah, ini. Pak, misal 2 Ya. jam itu belum selesai. Gimana Mbak? Misal 2 jam, waktu 2 jam itu belum selesai, terus ngirimnya tetap selesai Iya nggak, Ustaz? seadanya yang dikirim. 3 jam toh, yang praktek 3 jam. 180 menit yang 3 jam. Yang teori itu 100 menit. Iqbalnya masih kontak WA. Hati ya, Mbak. Yang wawancara hanya 20 menit. Jadi ya dikirim seadanya. Kalau prakteknya 3 jam belum selesai, ya dikirim hasilnya dikirim seadanya. Kalau tidak dikirim nanti tidak dinilai kan. Mamat. Ya, dikirim seadanya. Terus Mamat. ayo silakan lagi. Materi wawancaranya apa, Pak? Ya itu tadi menjelaskan dari misalkan ada coding gitu, Anda jelaskan, menjelaskan suatu coding atau menjelaskan suatu mudah kok Mas. Misalkan ada coding nanti dijelaskan. Biasanya kan kita tanya itu. Pada kalau offline kan kita tanya, misalkan Anda pas mengerjakan, oh Mas ini ada coding seperti itu, fungsinya untuk apa Mas? Kok ada itu variabel itu, kenapa Mas ada fungsinya? Begitu loh. Hanya wawancara untuk memastikan Anda itu tahu coding gitu loh. Kan kadang ada ya orang itu, iya. Kan kadang ada. Iya, gimana Mas? Yang asesor. Yang apa? Yang menginterview wawancara. Iya, kalau offline kan langsung asesor. Kalau sini kan ya asesor tapi kan bentuknya online Mas. Kita berikan pertanyaan wawancara gitu loh. Nanti Anda menjawab. Jadi tidak langsung karena kan tidak mungkin kan kita ketemu langsung. Acara one by one. Bukan, kan nanti sudah sampaikan ini semua online. Jadi nanti bentuknya ya pertanyaan interview tapi disampaikan di online. Nanti sehingga Anda menjawab di situ, diketik di situ, dijawab begitu. Oke, paham. Itu ya. Ya. Ada lagi silakan.
Ya, Iqbal udah ngomongan, Iqbal. ya silahkan Mas Iqbal mau apa? Masih penyeleksi kontak WA, Pak. Hati-hati di Mbak E. Pak, nanti Ya. ketika wawancara itu melalui tulisan atau melalui komunikasi langsung, Pak? Melalui tulisan, Mas. Jadi nanti soal interviewnya saya disampaikan di Google Classroom. Nanti silahkan dibaca yang mau ditanyakan itu apa interviewnya. Nanti dijawab sesuai dengan pengetahuan Anda. Oh gitu, makasih Pak. Ya. Terus yang lain, ayo boleh silahkan. Pak Eko. Ya, guys, Sinten, monggo. Untuk apa itu bidang yang diambilnya tidak berpengaruh terhadap ya, misalnya kelas ini ambil pemrograman dunia atau ambil web. Gimana Mas? Kurang keras Mas. Kurang keras Mas. Diulang Mas. Gini Pak Eko. Untuk kan misalnya dalam satu kelas itu ambil web programming, terus ini ada yang beberapa ambil dunia program, itu tidak berpengaruh ya terhadap tidak itu kan sesuai dengan kompetensinya masing-masing toh Mas. Satu orang dengan yang ini kan berbeda. Misalkan jenengan satu kelas sama-sama sih kan yo enek sing bisa kompetensinya seneng sing web, enek sing seneng programmer desktop ini, ada sing seneng multimedia ya silahkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu loh Mas. Oke, Pak. Ya, diusahakan jangan tiru tadi Pandapla sebenarnya ya. Jangan tiru-tiru koncone. Jenenge iso dhewe kompetensi yang kita miliki itu apa ya ditekuni. Peh ora nek koncone terus gabung sing akeh koncone ya jangan. Paham ya? Sesuai kompetensinya saja. Jadi biar nanti pada waktu itu sudah dapat sertifikat, nanti kalau digunakan untuk bekerja ya bener jenengan itu bisa itu gitu loh. Ora goro-goro tiru-tiru koncone kayak mau. Gitu loh Mas. Jadi tidak masalah, koncone jenengan temen jenengan ambil digital artist, jenengan ambil junior programmer, apa silakan. Oh berarti dia pintarnya multimedia, jenengan kompetensinya nanggung junior programmer atau programmer. Oh koncone temen jenengan web, ya silakan. Oh berarti temen jenengan itu kompetensinya nanggung web, bikin web, ya silakan. Jadi nanti tidak akan mempengaruhi yang lain, ya, karena kompetensinya orang itu kan dewi-dewi, sendiri-sendiri gitu loh. Gitu ya. Jadi tidak berpengaruh Mas. Ya apa-apa, boleh. Ada lagi? Apa udah selesai Pak? Mau sarapan? Siapa ini? Febri Pak, Febri. Febri Pak. Ayo sudah Cita sisan itu. Kayak Febri. Febri kalau nggak sarapan nanti kurus Pak. Febri. Ya, itu langsung diselesaikan pada hari itu juga ya Pak? Nggih Mas, tadi kan sudah dijadwalkan jam 9 sampai jam 2. Ya, jam 9 sampai jam 2 kan sudah dibagi. Jam 9 sampai jam 10.40 itu teori tertulis, jam 10.40 sampai jam 11 itu pertanyaan 2 observasi atau wawancara, jam 11 sampai jam 2 itu praktek. Ngono lho Mas. Untuk teori harus urut ya. Mbak. Ya. Untuk kelompok 1 sama 2 itu bareng. Kan garapnya nang omahe dhewe-dhewe to, Mas. Sama belajar kelompok, Pak. Oh, belajar kelompok piye to? Wong ujian kok belajar kelompok. Ora oleh kumpul-kumpul lho, Mas. Siap, Pak. Oh. Jadi nanti ngerjakannya urut ya. Jam 9 sampai 10.40 teori dikerjakan dulu sampai selesai. Setelah itu nanti 10.40 sampai 11 observasi atau wawancaranya kerjakan dulu sampai jam 11. Setelah itu baru prakteknya yang jam 11 sampai jam 2. Jadi praktek terakhir, session yang terakhir. Ya. Jangan sampai nanti teori ini digarap wis budget rampung jamnya waktu ini ditutup kok. Jadi teori dulu kerjakan. Kalau teori ya gimana Pak kalau teorinya sudah mengerjakan selesai sebelum jam 10.40? Ya enggak apa-apa. Lanjutkan yang sesi kedua yaitu apa?
observasinya kerjakan. Berarti langsung terus ya, Pak? Langsung terus. Tapi harus urut yang tertulis dulu karena tertulis akan ditutup jam 10.40. Ngerti ya? Siap. Ya. Terus setelah tertulis selesai baru observasi wawancara. Wawancara akan ditutup jam 11. Kalau nanti Anda orang malah nggarap sing praktek sih, gitu. Teori karo anu keri wis ditutup Anda ra iso ngerjakan no. Paham ya? Gitu ya. Siap. Oke. Yo, silakan ada lagi. Pak Silakan Eko, gabung di grup ya. Ya, gimana? materinya yang tadi tolong di-share Pak Eko. Karena nanti saya share di grup ya. Habis ini saya share di grup. Tolong segera gabung di grup, nanti tak share di grup. Iya, Pak. Terus temannya yang hari ini tidak bisa gabung, tolong nanti diberitahu ya. Amat lah. Ada beberapa yang tidak bisa gabung, tolong nanti diberitahu, suruh gabung ke grup. Gitu ya. Ya, Pak. Sudah? Mbak Feni mau tanya, Mbak Feni, lama ketemu Feni. Mbak Feni, baru nggak kira gue Mbak Feni. Jam juri, Mas Iqbal, Mego. Nah, Iqbal ya ora tau omong. Iqbal nyeleksi nomor, Pak. Oh iya, seleksi nomor ya. Samsuri nganggo alma mater. Alma mater. Ayo silakan yang lain, mau tanya lagi ada enggak? Mas Febri, Mego. Mbak Vicky Dwi. Vicky Dwi. Teka orang. Surah ketemu gue lho. Surah ketemu. Kamu teka apa toh? Teka apa coba? Teka apa Lenono tak jawab lah. Teka bimbingan. Ada enggak, Pak? Iya. Sing banter loh jalan alon ngono. Contoh soal tahun lalu, Pak. Oh, aku tak share nang grup ya. Aku gabung aja nang grup, aku tak share. Sampun, Pak. Oh iya. Wis habis ke mau. Sampun. Oh iya, wis masak urung. Sampun. Mak urung. Belum. Ya mak sih no. Enggak mau. Bapak modus ya. Ora, Yuli ku malu lho Yuli. Belang. Ya. Siapa ngerti? Terus, ya. Minta link presensi. Itu tadi sudah tak share ya link presensi ya? Link presensi dan absen wis tak share ya Mas ya? Sudah, Pak. Berarti ada yang tanya itu siapa? Sudah, Pak. Oh, jam juri Pak niku, Pak. Jam juri niku lemot niku, Pak. Oh iya. Ya sudah, itu semangat ya. Semangat besok hari Selasa dipersiapkan. Waktunya jam 9 sampai jam 2. Siapkan itu hari itu untuk fokus mengerjakan ini uji kompetensi. Jadi di jam hanya berapa tuh? Jam 9 sampai jam 2 atau tadi pagi. Sinau sih mulai sekarang belajar. Ya. Kuotanya habis, Pak. Ya. Oke, itu ya cukup ya. Siapa? Baik, kalau cukup tidak ada pertanyaan, selamat belajar, ketemu hari Selasa jam 9 sampai jam 2. Nanti kalau ada pertanyaan nanti silahkan bertanya di grup yang sudah saya buat itu, silahkan bertanya. Jangan lupa absen dan join grup. Oke, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muk, tangis ya Muk. Cintaku bukan di atas. Tangkemnya. Waalaikumsalam warahmatullahi